bahwa sebenarnya ikut retreat kepala daerah itu bukan kewajiban. Karena kepala daerah itu ya tidak harus mengikuti semua apa yang diinginkan oleh pemerintah. Meski kita juga tidak bisa menutup mata perdebatan-perdebatan yang hari ini cukup kontroversial. Misalnya itulah menunjukkan bahwa PDIP, kader-kadernya yang jadi kepala daerah adalah petugas partai. Kan itu memuat. Jadi kepala daerah PDIP ini sebenarnya dia adalah petugas rakyat atau petugas partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang banyaknya direct message, WA, ataupun telepon yang meminta saya untuk bicara tentang boykot retreat yang dilakukan oleh PDIP. Karena menurut kawan-kawan yang DM dan telepon saya ini, isu terkait dengan boykot retreat yang dilakukan oleh PDIP sampai hari ini menjadi isu yang cukup menarik yang terus diperbincangkan tanpa selesai. Jadi ceritanya setelah Hasto, Sekjen PDIP itu ditahan oleh KPK, tak lama setelah itu PDIP melalui ketua umum mereka menginstruksikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi kader PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat di Magelang yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk beberapa hari ke depan. Inilah yang saya kira sampai hari ini soal bagaimana PDIP meminta kepala daerahnya untuk tidak ikut retreat menjadi perdebatan-perdebatan yang saya kira cukup liar dan kemudian merebak kemana-mana. Sebut saja misalnya, kenapa misalnya ke PDIP itu meminta kepada seluruh kader-kadernya yang jadi kepala daerah menunda keikutsertaan dalam retreat. Ini tentu dibaca oleh publik sebagai ekspresi kemarahan, sebagai ekspresi dari kekecewaan dari PDIP karena sekjen mereka, Hasto, ditahan oleh KPK. Karena kalau kita membaca argumen yang disampaikan oleh jubir dan elit-elit PDIP, mereka mengatakan bahwa kasus Hasto ini adalah proses kriminalisasi. Kasus Hasto ini adalah sangat kentara nuansa politiknya, dan Hasto katanya itu ditarget sejak lama. Jadi argumen-argumen bahwa Hasto merupakan orang yang dikriminalisasi, ditarget secara politik, menjadi satu keyakinan sepertinya yang membuat PDIP cukup marah dengan ini semua. Dan persoalan Hasto bagi mereka itu tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum, apalagi mereka berargumen bahwa sudah begitu banyak saksi dan peristiwa-peristiwa masa lampau yang sebenarnya dianggap ingkrah keputusan di pengadilan dan sama sekali tidak menyebutkan Hasto terlibat dalam kasus Harun Masihu. Jadi argumen bahwa Hasto dikriminalisasi menurut saya adalah argumen di mana sepertinya PDIP memberikan pesan mereka tidak happy dan tidak nyaman ketika Hasto kemudian ditahan oleh KPK. Meski pada saat yang bersamaan tentu kita tidak bisa menutup mata, karena dalam konteks ini KPK juga tidak pernah mengubah argumen mereka. Apa yang dilakukan pada Hasto, ditersangkakan dan kemudian ditahan, itu bentuk dari wujud penegakan hukum yang memang selama ini dilakukan oleh KPK berdasarkan independensi, profesionalitas, dan tentu hukum itu harus ditegakkan di atas segala-galanya, tanpa pandang bulu tentu saja. Nggak peduli dia itu siapa, entah gubernur, bupati, wali kota, entah dia elit partai, sekjen partai, dan seterusnya. Kalau dianggap bermasalah dengan persoalan hukum, maka dia harus bertanggung jawab. Itu kan argumen yang menurut saya selalu dibangun oleh KPK. Tapi ini sudah terlanjur, Hasto sudah ditahan. Publik melihat ketika PDIP menginstruksikan kepada gubernur, bupati, dan wali kotanya menunda ikut retreat, bagian dari kemarahan itu. Nah, yang menarik adalah setelah ada boykot supaya kepala daerah PDIP tidak ikut retreat yang ada di Magelang, ini kan orang bicara tentang bagaimana hubungan politik PDIP dengan Prabowo Subianto, bagaimana hubungan politik antara PDIP dan Gerindra. Karena kita dengar beberapa waktu yang lalu saya kira PDIP menunjukkan kemesraannya dengan Gerindra. Bahkan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto sering berbalas pantun bahwa keduanya adalah sosok yang memang sejak lama sudah bersahabat. Keduanya adalah sosok yang sudah membangun chemistry yang saya kira tidak bisa dibataskan oleh perdebatan-perdebatan dan perbedaan politik dalam beberapa kali pilpres. Bahkan kita mendengarkan Megawati membantah bahwa dirinya bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Bahkan menurut Megawati, Prabowo itu juga kangen, ingin bisa menikmati hidangan nasi goreng yang spesial
yang selalu diberikan oleh Megawati kepada Prabowo. Bahkan ketika hari puncak perayaan hari ulang tahun Gerindra yang ke-17, kita juga mendengarkan bagaimana Prabowo Subianto tidak suka jika ada pihak tertentu, siapapun itu, yang menjelek-jelekkan Megawati Soekarno Putri. Bahkan sehari sebelum hasto ditahan oleh KPK, kita mendengarkan pernyataan gubernur dan wakil gubernur Jakarta bahwa ada perintah dari Megawati, ada perintah dari PDIP, bahwa semua pesan-pesan politik, bahwa arahan-arahan politik yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam retreat, itu kader PDIP yang jadi kepala daerah, itu wajib hukumnya tegak lurus, sami'na, watokna, dan kemudian mengikuti bagaimana arahan-arahan dari Prabowo. Ini tentu sebagai bentuk bagaimana PDIP itu sudah menjadi bagian secara tidak langsung dalam koalisi kepentingan politik Prabowo Subianto. Tapi kemesraan itu seakan-akan sirna, seakan-akan chemistry yang sudah terbangun sejak lama, itu hilang begitu saja setelah hasto ditahan oleh KPK. Kenapa sirna? Kalau mau jujur, ketika ada imbauan untuk memboikot, meminta kader-kader PDIP tidak ikut retret, itu kan secara tidak langsung ini menganggap bahwa program pemerintah dalam hal ini adalah program Prabowo Subianto itu dianggap tidak penting bagi PDIP. Lalu orang bertanya-tanya, bagaimana masa depan hubungan PDIP dengan Gerindra? Publik juga bertanya-tanya, lalu bagaimana masa depan soal kemungkinan pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto? Ya kalau kita yang melihat dari jauh tentu gelap gulita. Karena apapun judulnya, ketika ada boykot, semacam penundaan soal keikutsertaan kepala daerah PDIP yang untuk ikut retret, itu kan secara tidak langsung menganggap bahwa program retret pemerintah itu nggak penting. Program Prabowo itu nggak penting. Kalau ibarat rapat, ini kepala-kepala daerah PDIP, satu-satunya partai yang kemudian dia walk out, dia keluar, tidak menyetujui apapun itu hasil rapat. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak pihak yang menduga dengan adanya boykot yang terkait dengan penundaan, di mana kepala daerah PDIP itu belum boleh ikut retret secara tidak langsung. Ini akan menghambat bagaimana upaya pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu akan dilaksanakan. Termasuk misalnya soal bagaimana hubungan antara PDIP dan Gerindra di masa-masa yang akan datang, pastilah rumit dan pastilah kusut. Bisa kita bayangkan, retret itu adalah salah satu andalan program pemerintah. Dulu kan kita melihat bagaimana menteri, wakil menteri, kepala badan, semuanya diretret untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan visi misi, dan tentu saja mendengarkan bagaimana arahan dari presiden. Semuanya tegak lurus. Begitupun dengan, ini pertama kali dalam sejarah, betapa retret itu dilakukan oleh Prabowo Subianto supaya keinginan-keinginan pemerintah pusat itu inline dengan kebijakan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota melampaui batas-batas partai politik. Jadi mazhab persatuan, menyamakan persepsi dan menyamakan kepentingan, itulah yang sepertinya menjadi hal ikhwar yang cukup mendasar. Bagaimana retret ini baru pertama kali dilakukan oleh Prabowo dan tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya, tentu dalam konteks supaya kepala-kepala daerah yang di bawah itu tegak lurus dan semua mengamini program-program strategis, terutama yang menjadi prioritas pemerintah, soal makan bergizi gratis, soal pemeriksaan kesehatan gratis, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menyamakan persepsi, menambah wawasan dan manajemen, itu adalah keinginan bagaimana Prabowo Subianto itu memiliki kaki-kaki yang kokoh yang disupport secara total oleh kepala daerah. Dulu kelihatan semua partai mendukung. Dulu kelihatan kepala-kepala daerah yang terpilih itu semuanya akan menghadiri. Tapi sekali lagi, semuanya hancur total. Terutama setelah hasto ditahan oleh KPK. Jadi bagi PDIP, KPK itu sudah dianggap bagian dari kekuasaan pemerintah hari ini. Jadi kemarahan PDIP itu bersayap. Satu sisi masih mengait-ngaitkan KPK ini dengan presiden sebelumnya. Dalam konteks ini adalah Pak Jokowi. Maka tidak mengherankan setelah hasto ditahan oleh KPK, yang diserang pertama kali adalah Jokowi dan keluarga besarnya. Dan KPK per hari ini ternyata bagi PDIP bukan hanya menjadi bagian dari masa lalu. Bukan hanya dikaitkan dengan Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden.
Tapi sepertinya juga dikait-kaitkan dengan bagaimana posisi kekuasaan hari ini. Siapakah kekuasaan hari ini? Ya tentu adalah partai pemenang pemilu dan Presiden Republik Indonesia. Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa PDIP itu memang terkesan sangat mendadak dan cukup mengagetkan ketika meminta kepada kader-kader mereka menunda keikutsertaan, ikut retret di Magelang untuk beberapa hari yang lalu. Meski pada saat yang bersamaan kita mendengarkan bagaimana statement-statement dari pemerintah, khususnya yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Katanya, kepala daerah yang belum mendaftar itu masih ditunggu sampai besok. Masih ditunggu sehari 2 hari. Jikapun misalnya tidak ikut retret dalam minggu-minggu ini, masih ada retret gelombang-gelombang selanjutnya. Gelombang 2, gelombang 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pernyataan. Dan bahkan konon katanya akan mungkin ada sanksi yang akan diberikan kepada kepala-kepala daerah yang tidak ikut retret. Dan pada saat yang bersamaan, publik juga bertanya-tanya, apa urgensinya retret? Kenapa kemudian kepala daerah ini diperlakukan seperti menteri yang ditunjuk oleh presiden? Karena kalau kita membaca bagaimana nomenklatur politik di negara kita, gubernur, bupati, dan wali kota tidak ditunjuk oleh presiden. Tapi gubernur, bupati, dan wali kota adalah mereka yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi dalam konteks itu menurut saya wajar kalau kemudian ada yang kemudian mengamini dan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ikut retret kepala daerah itu bukan kewajiban. Karena kepala daerah itu ya tidak harus mengikuti semua apa yang diinginkan oleh pemerintah. Apalagi retret katanya dianggap tidak terlampau penting. Karena kita lihat misalnya ketika ada retret menteri, wakil menteri, kepala badan, ternyata ada menteri yang direshuffle. Ada wakil-wakil menteri yang kemudian mengeluarkan statement-statement yang menimbulkan kegaduhan, kapasitas dan kompetensi terkait dengan kepemimpinan, itu juga tidak bisa dilihat secara signifikan. Jadi wajar kalau kemudian ada yang kemudian mengkonfirmasi bahwa retret yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sebenarnya nggak wajib-wajib amat karena kepala daerah itu beda dengan menteri. Kalau menteri mungkin wajib mendengarkan arahan presiden. Tapi kepala daerah beda ceritanya. Kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih atau ditunjuk oleh presiden. Jadi sekalipun tidak datang dengan alasan apapun, dengan alasan terpaksa, karena alasan dia misalnya diperintah oleh partainya, ataupun karena sakit dan seterusnya, ya mestinya dianggap biasa-biasa saja. Dalam konteks ini tentu saja. Meski kita juga tidak bisa menutup mata perdebatan-perdebatan yang hari ini cukup kontroversial. Misalnya itulah menunjukkan bahwa PDIP kader-kadernya yang jadi kepala daerah adalah petugas partai. Kan itu menguat. Jadi kepala daerah PDIP ini sebenarnya dia adalah petugas rakyat atau petugas partai. Harus kita akui, semua pejabat publik di negara kita, itu mas bro, kawan-kawan kita semua, para sahabat dan para teman, itu adalah partai politik. Pemerintahnya dari partai politik, menterinya banyak dari partai politik, ya. Kemudian pejabat-pejabat publik juga, yang lain juga dari partai politik. Jadi menurut saya, ketika ada tuduhan-tuduhan bahwa hanya PDIP yang menjadi petugas partai, mungkin dalam banyak hal benar. Karena memang kader-kader PDIP itu per hari ini tegak lurus ke partainya dan tidak ada yang datang ke Magelang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah partai yang lain tidak ada petugas partai? Menurut saya, semua partai politik itu adalah petugas-petugas partai. Tunjukkan ke saya. Mana ada kader partai yang jadi pejabat publik, entah gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, atau siapapun dia, berani menentang keputusan partainya. Nggak ada cerita, semuanya pasti wassalam. Jadi Bapak Ibu semua, kawan-kawan, jadi soal petugas partai ini terjadi kepada semua partai politik. Meski harus kita akui yang paling vulgar, menunjuk kader-kadernya, ataupun menyebut kader-kadernya yang jadi pejabat publik termasuk jadi presiden adalah petugas partai, hanya PDIP. Tapi apakah partai yang lain tidak ada pejabat partai? Apakah partai yang lain itu tidak ada tugas partai? Petugas partai. Coba tunjukkan ke kita. Mana ada gubernur, bupati, dan wali kota ketika diperintah oleh ketua umum mereka melawan. Nggak ada cerita. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, semua kader-kader partai, semua pejabat-pejabat publik dari partai, semuanya adalah petugas-petugas partai. Itu yang saya kira kita tidak bisa bantah. Bahwa per hari ini saya masih belum nemu ada pejabat
dari partai politik yang berani melawan perintah ketua umum mereka. Jadi itu yang per hari ini PDIP dibully, ada juga yang mengapresiasi. Dibully misalnya, wah itulah yang kemudian menunjukkan memang PDIP ini kan adalah pejabat yang lebih takut kepada ketua umum mereka ketimbang takut pada rakyat. Jadi itulah yang saya sebut sebagai ornamen-ornamen demokrasi. Ini yang menurut saya ke depan cukup menarik untuk kita saksikan bagaimana hubungan selanjutnya, terutama antara Megawati dengan Prabowo, antara Gerindra dan PDIP. Ini yang per hari ini terus dispekulasikan bahwa pasca penahanan Hasto, hubungan kedua sosok ini, hubungan kedua partai, Gerindra dan PDIP, ini rasa-rasanya akan semakin rumit, semakin gelap gulita, dan tidak ada solusinya. Jangan tanya bagaimana PDIP dengan keluarganya Pak Jokowi. Pasti PDIP pasti mendidih. Bagi PDIP ya, Jokowi dan keluarganya itu adalah sesuatu yang memang sudah dianggap bukan siapa-siapa dan bahkan dianggap tidak penting. Jadi tidak mengherankan ketika Jokowi menyampaikan satu statement, semua kepala-kepala daerah mestinya ikut arahan dari pemerintah, dalam hal ini adalah arahan presiden. Ini tentu statementnya adalah ditujukan kepada kader-kader PDIP. Di mana kader-kader PDIP sekalipun diperintah oleh ketua umum mereka, tapi sebagai gubernur, bupati, dan wali kota mestinya mengikuti bagaimana arahan dan kepentingan pemerintah. Tapi PDIP tentu merespon bahwa persoalan retreat di mana mereka ditunda untuk ikut, itu adalah persoalan internal partai. Tidak ada hubungannya dengan orang luar. Jadi kalau mau kita jujur, kita simpulkan, apa yang terjadi yang terkait dengan pemboikotan retreat kepala daerah oleh PDIP, ini akan semakin memperkeras bagaimana hubungan politik mereka dengan Pak Jokowi. Dan pada saat yang bersama, ketika Hasto ditahan oleh KPK, dan kemudian memboikot retreat di Magelang, itu adalah sebagai salah satu bentuk menjadi titik awal bagaimana hubungan PDIP dan Gerindra, termasuk juga soal masa depan, pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati, sepertinya juga akan gelap gulita. Karena bagi pemerintah tentu saja, kalau ada yang membangkang, ada yang tidak tegak lurus, pastinya ini dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif dan pastinya aneh. PDIP melakukan itu, membangkang, protes, dan tidak mau tegak lurus dengan program-program pemerintah yang terkait dengan retreat. Saya kira di situ untuk saat ini. Terima kasih. Salam politik Syai'un Syai'un. Pastinya mantap, semantap, mantapnya.